Sahabat DKB, kita jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal berperenungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Perenungan kita pada hari ini Rabu 12 April 2023 berjudul Amanat Rasuli, ditulis oleh rekan saya Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dan dilandaskan pada Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai 10. Dan yang jadi pusat permenungan kita adalah Matius pasal 28 ayat 10. Sebelum baca, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon tuntunan-Mu. Berikan kami telinga yang mau mendengarkan, akal budi yang sanggup memahami firman Allah, dan hati yang berkenan menyimpan sabda Tuhan serta kehidupan sehari-hari yang mau dan berani melakukan perintah-perintah Tuhan. Pakailah hamba-Mu sebagai alam tangan Tuhan, dan juga seluruh kru di studio boleh menjadi alam tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kami pada hari ini. Mari Bapa bersabdalah, kami sungguh merindukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan ayat 10 dari Matius pasal 28, demikian firman Allah. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sahabat, Yesus wafat dan bangkit di Yerusalem. Ia juga menampakkan dirinya kepada para murid yang saat itu berada di kota Yerusalem. Karena itu mengherankan bahwa Yesus yang bangkit itu justru memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat Yesus yang bangkit. Nah, mengapa Yesus menyuruh para murid pergi ke Galilea yang berjarak 126 km dari Yerusalem? Di Yerusalem, Kristus telah menampakkan dirinya bahwa ia hidup. Ia tidak bangkit dengan rohnya saja, tetapi dengan keberadaannya secara utuh. Perintah Yesus agar para murid pergi ke Galilea merupakan amanat rasuli di mana para murid diutus. Makna Galilea adalah simbol orang-orang yang lemah, orang-orang yang lapar, orang-orang yang tertindas. Wilayah Galilea juga didiami oleh bangsa-bangsa lain. Maknanya adalah para murid diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh umat manusia, yaitu orang-orang yang menderita dimanapun mereka berada. Sahabat, wilayah Galilea dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai di tempat-tempat yang kumuh, di tengah keluarga yang kehilangan asa, di penjara, di kolong-kolong jembatan, dan di setiap lini kehidupan. Kristus yang bangkit menampakkan dirinya ke dalam realitas hidup setiap orang yang lemah dan yang tertindas. Karena itu, segala sesuatu yang kita lakukan kepada sesama, sesungguhnya kita melakukannya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu berupa firman Tuhan pada hari ini. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami supaya mengendalikan hidup kami. Kami berdoa untuk banyak orang yang berjuang, untuk orang-orang yang ditindas, orang-orang yang disepelekan, orang-orang yang dihina karena sesuatu yang melekat dalam diri mereka. Berkatilah para aktivis-aktivis, tenaga-tenaga sosial, rohaniawan, rohaniwati yang mengabdikan diri untuk menolong sesama yang mengalami penindasan. Biarlah dengan kesehatan yang baik yang Tuhan berikan, dengan hikmat dari Allah, mereka boleh menolong para saudara kami ini untuk dapat memperoleh harga diri mereka sebagai ciptaan Tuhan dan boleh berinteraksi dengan masyarakat di dalam kebebasan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.